dengan Kebumen itu juga jalan provinsi Pak. Iya. Jalan Itu provinsi. sering terjadi juga. Sering terjadi longsor. Sehingga yang Gombong iya, utara itu. Sempor. Iya, Ketilang sampai Waduk Sempor itu sering terjadi, tapi mudah-mudahan lah untuk lebaran ini tidak terjadi longsor lah. Kami siapkan. Bahkan itu pernah terjadi, kami pun saja dengan Cipta Karya Provinsi. Yang berikutnya adalah Jalan Wadas Lintang, itu jalan provinsi juga. Itu sebagian ya tidak terlalu panjang tapi juga rawan longsor juga. Daerah Wadas Lintang. Itu dari Wonosobo arah Kebumen. Itu juga ada potensi longsor daerah Padu Reso gitu. Dan sekitarnya. Dan yang lain untuk posko-posko yang lain untuk membantu pemerintah Kabupaten Kebumen tidak lain itu banyak organisasi atau relawan yang mendirikan posko untuk memperlancar arus mudik dan balik gitu Mas Jati. Sementara itu semuanya tercatat ya. Terpetakan begitu sudah terpetakan. Jadi masing-masing relawan, PPMI semua akan bersatu padu guna untuk mengamankan jalan arus mudik yang dari Jakarta mau mudik kan seperti maupun balik seperti itu. Oke, nggih. Jadi perlu kami sampaikan juga, berarti kita selain dari posko yang Pemkab Kabupaten Kebumen ada 5 titik, ada juga yang dari teman-teman PMI juga mendirikan posko Mas Jati, terus ada teman-teman Banser, terus ada rumah sakit dari Dinkes itu juga bikin pos kesehatan di banyak lokasi, ada di Petanahan, ada yang di Alian, ada yang di Buayan dan lain sebagainya. Nggih. Dan semua itu terdokumentasikan dengan baik, terinformasikan di posko yang posko tempat yang Dalan Alun. Iya, nggih, Pak. Ya kendalinya di posko alun. Kendalinya Dalan Alun. Iya. Siap. Tapi sebenarnya gini, kalau wilayah Kebumen ini yang sering dijadikan perlintasan pemudik itu di wilayah mana saja sih? Untuk wilayah yang selain terjadi kemacetan. Tapi sebentar, kenapa jadi saya yang interviewer ya? Enggak. Yang narasumbernya jenengan ya? Saya bukan host. Panjenengan bukan host. Kita semua host. Saya sampaikan ya. Jadi host. Ini pasti sering terjadi kemacetan. Tapi yang wilayah Kebumen itu pun di mana Pak? Karena dari arahan kami, lintas selatan itu yang jadi fokus utamanya di lintas selatan. Padahal yang sering macet itu jalur tengah Pak. Yang dari Tambak, perbatasan Tambak ya. Iya, Banyumas Kebumen. Banyumas gitu. Ya, itu ya jalur tengah sini. Itu jalan nasional juga. Itu mulai dari Pasar Gombong. Karena Pasar Gombong itu terjadi antara orang mau belanja itu terjadi pasti macet di situ. Sehingga untuk TNI Polri membagi itu ada dialihkan ke jalur selatan lewat Karangbolong. Yang Sangkal Putung itu dipelah di sini, dipecah, diarahkan ke selatan. Iya, betul. Di situ. Terus bagian ada yang dipecah ke sana. Iya, selatan itu dipecah ke situ. Nah, kalau terjadi emergensi yang macet di depan Pasar Gombong. Nah, untuk yang di Karanganyar, yang kedua itu Karanganyar. Karena ada perbatasan rel. Ada rel kereta api. Dan itu di sebelah baratnya pasar. Itu pasti sering terjadi macet di sana. Itu pun akan dipecah juga lewatnya pasar Karanganyar ke selatan. Tapi khusus mobil kecil. Kalau mobil truk itu tidak bisa. Itu karena ada ke atas, ada rel. Iya, terowongan rel. Flyover dengan rel. Sehingga otomatis memang harus screening sendiri. Ketika memang macet, memang harus dipecah. Dialihkan ke sana toh nanti tujuannya di situ bisa masuk juga di JJLS lewat Sruweng. Nah, saya kulon sampai timur Karanganyar itu kan di situ tuh ada yang lurus ke Petanahan. Yang goyangan. Pertigaan goyangan. Full sudah sekarang cor semua jalannya. Luar biasa itu. Sampai Petanahan. Sampai laut. Udah bagus. Iya, udah bagus semua. Nah, itu akan dialihkan ke situ. Itu yang kedua. Yang berikutnya yang otomatis di Simpang 5 Pak. Simpang 5 yang arah menuju ke kota sini Kebumen. Itu disatu arahkan lewat ring road Kebumen depan rumah sakit sini, langsung nanti di Dung Bener. Itu di sini kota hanya sebagian kecil khusus warga-warga sini. Melintas. Iya, biar itu lancar.
Nah, insya Allah itu biasanya itu ada kemacetan juga yang di Kota Winangun. Itu juga rel juga pasar. Oh, jadi perlintasan kereta api tapi yang sebidang sudah itu dipecah juga lewat ambal yang kemarin didatangi Pak Presiden untuk tanah panen bareng. Panen besar, dimulai panen perdana padi. Itu di lewat situ, nanti ketemunya pun JJL juga. Ambal. Terus yang terakhir adalah Perembun, pasar Perembun juga itu bisa dialihkan, itu 2 jalan, yaitu dipecah melalui jalan Gentan ke yang dekat jembatan Gentan ke selatan, tapi ada flyovernya. Terus di sebelah itu pasar Klopo itu juga, tapi lewat rel di atasnya, ada masalah, dipecah juga lewat situ. Insya Allah sudah terpetakan kaitannya dengan kemacetan oleh dinas instansi terkait, gitu Mas Jati. Berarti artinya Kebumen kan sudah ready. Sudah siap. Kita siap. Terutama di infrastrukturnya udah oke, sesuai dengan ininya Pak Ganjar. Kita memang fokus di infrastruktur. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid Salam itu, kalau kita melintas dari Banyumas masuk ke wilayah Kebumen itu salah satu titiknya adalah Pasar Gombong, itu biasanya macet. Terus ke timur lagi Pasar Karanganyar, itu selain ada pasar itu juga ada perlintasan sebidang dengan kereta api. Terus cuman setelah Karanganyar itu ada pertigaan Guyangan, itu biasanya kalau pengendara melalui aplikasi GPS itu pasti akan diarahkan ke kanan. Ke arah Guyangan itu, ke Petanan. Persis Petanan terus ke JJLS. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kabid, ketika memang di daerah Gombong itu ada macet, biasanya kita akan pecah ke lewat Sangkal Putung, Buayan, itu nanti tembusnya di Suwuk. Suwuk ya. Suwuk itu yang tadi kita ada ngobrol, penerangannya sudah lumayan itu ya, di Suwuk itu Pak ya. Suwuk, jadi seperti itu Mas Jati. Dapat kami sampaikan persiapannya Kabupaten Kebumen. Kalau Kebumen itu kan daerahnya potensi bencananya luar biasa. Kita itu punya longsor, punya banjir dan lain sebagainya. Mas, dukungan dari BPBD Provinsi Jateng kalau untuk Kebumen, semisal ada bencana yang masif itu apa Mas? Iya, yang pertama tentunya kalau misalkan untuk penanganan darurat kebencanaan, yang pasti yang bisa kita dorong pertama adalah logistik peralatan pokok ya. Nah, terus kalau ini kami juga sudah menyusun beberapa regulasi, beberapa produk SK yang itu memungkinkan kami mengirimkan bantuan personil. Jadi kita ada yang namanya sekarang itu unit LDPE, layanan dukungan penyelamatan dan evakuasi gitu ya. Unit LDPE. Iya, unit LDPE. Jadi mulai tahun ini Mas, 2023 ya? Februari 2023 kemarin baru dilonceng oleh Bapak Kalagar. Gitu. Itu inovasinya siapa itu Mas? Ya jenengan masih sedang melihat ini di depan jenengan sendiri. Ya, I know. Lumayan di poin. Enggak. Jadi jadi istilahnya ini kami juga berangkat dari pengalaman dan arahan dari Bapak Kalagar ya, waktu itu yang mendapatkan arahan langsung ya Mas Arda dengan saya begitu. Ya Mas Rizky hanya mendengar lewat telepon saja. Nah, gitu. Nguping berarti ya Mas. Gitu. Nah, terus dari situ kita berdiskusi panjang lebar dengan Bapak Kabid dan dengan teman-teman, akhirnya kita membentuk satu unit layanan dukungan penyelamatan dan evakuasi. Fungsi utamanya adalah kegiatan penyelamatan dan evakuasi. Begitu. Jadi karena bentuknya adalah layanan dukungan, jadi manakala kabupaten kota yang terdampak bencana itu membutuhkan layanan dukungan sesuai dengan perintah Bapak Kalagar, kita akan langsung menuju lokasi. Jadi yang pertama ada logistik tadi, yang itu sudah pasti langsung dipenuhi apabila memang dibutuhkan dukungan. Yang kedua, secara cepat kita mengirimkan unit LDPE. Luar biasa ini, mantap banget ini. Tambahan personil kalau seperti itu ya. Nah, sampai saat ini masih terbatas di lingkup bidang penanganan darurat saja Pak. Yang siap di ready untuk dikirimkan istilahnya begitu. Berarti sama ya berarti ya. Sini juga sama Ge. Ya yang langsung ready ya yang bidang darurat. Betul. Tapi kan kita kecil Pak Salam. Juga kecil di sana Mas. Ini memang dibantu hanya relawan-relawan yang banyak. Oh gitu ya. Pandangannya begitu.
pada informan melalui WA, melalui apa langsung sat. Oke. Sip. Ya memang enaknya di teman-teman di kabupaten kota seperti itu. Jadi mengkoordinir itu lebih mudah begitu ya. Unit LDPE ini menarik sekali nih. Kayaknya baru pernah saya dengar dan baru pernah ada di BPD Jawa Tengah saja. Gitu ya. LDPE ini. Tapi memang dibutuhkan sih sosok-sosok yang muda-muda kayak gini yang inovatif, yang ide-idenya cemerlang, ting gitu loh. Kayak Mas Jati ini. Iya betul. Ya, tapi tentunya memang itu tidak lepas dari dukungan pimpinan ya. Jadi selaku kepala PD, Bapak Kalader kan juga pastinya memiliki rencana-rencana gitu bagaimana memajukan BPD dan bagaimana mengembangkan kapasitas anak buahnya begitu. Oke, menarik sekali. LDPE dan kita itu aksesnya udah hubungannya luar biasa Mas kita ya. Antara Kabupaten Kebumen dengan provinsi. Betul. Khususnya Pusdalopnya itu udah match. Match sekali. Saya bilang A, langsung masukku bilang A. Iya gitu ya. Betul. Mas Jati, LDPE itu sudah pernah diterjunkan kemana saja Mas? Ya, jadi dari Februari itu. Jadi sejak dari Februari itu kita itu sudah terjun belum pernah. Berarti artinya aman ya Mas? Jadi ada Semarang banjir, ada Kudus banjir, Pati banjir, Pati banjir kemarin. Solo banjir. Nah, puncaknya itu ada di Solo itu. Jadi ketika Solo itu banjir besar, kita bentuk LDPE, terus langsung tidak ada lagi. Tidak ada pencegahan. Iya, betul. Jadi memang aduh gimana ya begitu kan. Langsung sat ya, langsung. Surut. Betul, langsung surut. Jadi kami juga sebenarnya teman-teman yang tergabung di LDPE loh, gimana nih? Kok langsung sepi kok? Amit-amit enggak boleh. Ayo kabupaten kota. Siapa mau yang menggunakan jasa LDPE paling awal? Ini masih virgin ini loh. Belum pernah dipakai. Virgin ya, betul. Mas teknis nanti yang virginnya agak ditit gitu ya. Ya kalau membentuk itu harapan jangan dipakai. Iya, intinya kan begitu Pak. Karena itu bencana. Konsep bencana kan seperti itu. Dan konsepnya memang ini untuk kesiapsiagaan. Betul. Untuk meningkatkan kapasitasnya salah satunya seperti itu memang. Agar kan mudah-mudahan tidak terpakai. Iya, betul Pak. Disiapkan tapi tidak terpakai. Tetapi perlu kami garis bawahi juga Pak. Artinya LDPE itu memang terpisah dengan fungsi istilahnya apa ya? Fungsi TRC kan gitu ya. Oh iya, beda. Jadi kalau di TRC itu kan ada kegiatan kaji cepat, ada perumusan data informasi kejadian bencana sampai akhirnya memunculkan rekomendasi terkait dengan status. Kalau di kami LDPE itu kami memang fokusnya di penyelamatan evakuasi. Kami kayak SAR ya, fungsinya ya, SAR. Jadi kita sudah ada Basarnas SAR. Betul sekali. Jadi sudah ada para instruktur, ada Mas Arda, ada Mas Wahid, Mas Dida. Iya, kaitannya dengan infrastruktur udah urusan lah. Yang penting hanya pencarian dan pertolongan saja. Walaupun manusia yang korban ya. Warga terdampak bencana. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga ketika LDPE ini terjun, tentu kan pasti ada data dan informasi yang tersampaikan. Nah, itu yang kami upload juga hasil dari data dan informasi itu kepada Pusdalop BPD. Oh gitu. Oke. Kalau di Jawa Tengah itu TRC ada, LDPE ada. Jadi terpisah. Kita dan unit yang memisahkan yang terpisah. Iya, betul. Kalau di Kabupaten Kebumen itu TRC ada. Terus kalau yang untuk penyelamatan itu punya yang namanya unit PPE. Penyelamatan, pertolongan dan evakuasi. Sama dengan BNPB ya berarti. Iya, jadi klasternya kita PPE, kita punya klaster water rescue juga. Mantap. Kita punya urban rescue ada, USAR, terus ada klaster untuk yang PPE yang apa itu Mas Edi? Vertikal rescue. Nggih.
seperti itu Mas. Jadi kami sebagian itu anggota PPE juga anggota tim reaksi cepat TFC. Itu dimungkinkan sih ya. Iya. Ya karena kita punya keterbatasan SDM. Mungkin kalau kayak punyanya Mas Jati ini kan luas gitu kan. Personilnya banyak gitu kan. Nah, kita itu satu kepala itu yo jadi TET, yo jadi PPE, yo kadang-kadang jadi pusdal kayak gitu. Jadi mencolok putra, mencolok putri. Multitasking ya, multi talenta betul. Yang ngisi podcast juga ya. Iya, yang ngisi podcast juga lah kan. Yang kameramen podcast juga. Jadi rescue besar. Makanya ketika ada jadi tukang masak kan seperti itu. Stigma masyarakat BBBD itu kalau nggak ada bencana sih ngapain gitu kan ya? Iya. Kita kan sering dapat kayak gitu kan ya. Masyarakat masih beranggapan seperti itu. Apa mengungkang-ungkang tok gitu kan, kabit dolanan gaple kan nggak mungkin gitu kan? Sekarang lebih keren dong sambil nge-podcast gitu. Ya, salah satunya kayak gini nih, nge-podcast, ngisi sosialisasi gitu kan. Ngisi sosialisasi gitu kan. Kita juga ngadain kunjungan PAUD sama TK. Oke. Sering ini kita juga kemarin juga ada sosialisasi, kita kerjasama dengan sekolah. Siap. Gitu Mas Jati. Tapi mantap sekali loh, bener. Maksudnya Kebumen ini sudah memiliki fasilitas ruang podcast seperti ini, Pak Salam. Nah, kecil-kecilan lah inilah, kita merintis lah. Jujur ini menginspirasi kami, Mas Uko. Kami dari provinsi ini gugup sebenarnya ini bicara kayak gini ya. Ini dilatar belakangi dulu Pak. Kala ketika diundang oleh SMA 1. Di sana kan ada podcastnya. Iya, SMA 1 Kebumen inilah. Sehingga kami ya ini nyambung lah dengan ini katanya ini, sehingga kami memberikan diri untuk pakai anggaran Pusdal. Karena nyambung dengan Pusdal. Iya, betul. Iya. Walaupun ini bank tapi kita menggunakan anggaran Pusdal. Dan Mas Jati ini tamu pertama yang dari BPBD Jateng. Gitu ya. Infonya di Pak Kalak besok Kamis atau Jumat Pak Kalagar kan mau monitor. Mau monitor di Kebumen. Nah, kemungkinan besok di sela-sela beliau monitor podcast kesini biar nanti beliau kita tungkrop kalau katanya Pak. Katanya Pak Kalak itu ibaratnya kayak gitu. Kita tungkrop bawa di ruang podcast ini Mas Jati. Tapi saya lagi mikir ini besok yang tayang Pak Kalak dulu atau Pak Jati dulu ya. Saya takut ya. Kenapa Mas apa itu? Baiknya yang mana dulu? Baiknya yang mana dulu ini gitu kan? Saya takutnya kita upload Mas Jati dulu nanti Pak Kalak. Wah, ini saya jadi nomor 2 ini. Iya, tidak. Maksudnya kalau memang misalnya untuk kebaikan ya Pak ya. Ya tidak apa-apa. Kita pertama itu di-upload pertama. Oh gitu ya. Dewasa sekarang seperti itu dong, level itu di atas udah. Yang nangani masa tidak di-upload kan seperti yang langsung. Ngomong kayak gitu sebenarnya. Ini fase seperti itulah. Mohon maaf ya Pak Kalagan, Pak Bergas. Ini Mas Jati udah ngelis ditayangin pertama. Kebetulan datang ke Kebumen dalam acara untuk pemantauan Lebaran mudik arus ya, dia kesini ya pas kan momennya Pak. Ada masalah. Amin, terima kasih Mas Salam. Saya dukung. Pertama harus dilakukan pertama. Pertama tetap pertama. Iya betul. Nggak boleh di luar kedua, harus sudah live kok masa di live ke kedua. Dah, harus pertama tetap pertama. Nanti tidak nyambung Pak. Tidak nyambung malah. Terus ngomong-ngomong itu jadi pengen tanya nih, selama ini gitu kan, selama ini podcast ini berarti setelah 2 bulan berjalan. 1 bulan. 1 bulan. Belum ada malah. Belum ada 2 minggu lah. Tuh ya. Tamunya dari mana saja nih Pak Salam? Pak Uko. Ini memang belum. Pak Kabit dulu ya. Belum banyak sih ya, karena belum trennya itu memang belum menyebar kalau BPBD punya podcast ini. Ini paling ketika ada kunjungan dari instansi lain ya untuk menyampaikan informan-informan ke sini gitu. Seperti itu. Kalau dari BNPB belum, dari yang lain wartawan pun kebetulan tidak ada bencana sehingga wartawan pun belum pernah yang ke sini. Biasanya kalau nanti taruh ada bencana kekeringan pasti tanya data ke sini. Ya nanti kita wawancara di sini sehingga kita dikomunikasikan di berarti bisa untuk ini ya mendorong apa? Iya. Konsep
pentahelix. Iya, betul sekali itu. Iya. Jadi artinya kan teman-teman media juga diajak. Iya. Itu. Jadi saya menambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Kabid, itu sampaikan oleh Pak Kabid tadi. Kita yang untuk tamu luar itu baru Bagana, Banser Tanggap. Banser Kebumen tapi. Banser Kebumen, Bagana Kebumen. Nah, kemarin kita kapan ya, sekitar pertengahan puasa kita undang live di sini. Oke. Kita memang konsepnya Pak Kalak itu ketika memang ada kunjungan kayak hari ini nih Mas Jati tindak ke Kebumen, kita ajak masuk ke sini sebentar. 20 menit lah kayak gitu. 20 menit sudah 1 jam. 1 jam. 1 jam itu kan ngobrolnya nggak penting. Intinya itu 20 menit. Menyambut sekali dari konten. Gitu Mas. Lah kemarin itu ada BNPB sebenarnya ke sini. Pak Papang. Pak Papang. Pak Papang itu waktu itu cuman belum jadi full ya. Ini waktunya yang nggak dapet. Iya, kesini mau tapi kita tangkep, udah kebungan. Ada pelantikan di sana, harus hadir semua. Oh iya, betul. Gitu. Iya betul. Jadi konsepnya tangkap gitu ya. Tangkap. Tungkap gitu. Enggak. Berarti saentuke ya. Iya. Harus dimasukkan ke sini untuk diminta keterangan bahasanya. Minta keterangan. Jangan minta keterangan. Ini penyidik ini soalnya kalau Pak Salam ini penyidik. Di seputar informasi. Bukan keterangan, dimintai informasi yang akurat. Ya. Beliau ini punya sertifikat penyidik. Jadi seperti itulah. Jadi contohnya sama. Kalau di bencana informasi yang valid, kalau di bahasa penyidikan adalah minta keterangan yang jelas. Sama sebetulnya lah. Saya sekarang diminta keterangan nih Pak ya. Oh bukan informasi atau itu yang jelas. Oke. Oke. Ini kayaknya saya udah nanti ya langsung ke PU ya, ke Disub ya. Oke. Ini waktunya sudah melampaui batas. Kami minta waktu sama Mas Jati 20 menit. Enggak taunya ini 1 jam Mas. 1 jam. 1 jam? 32 setengah jam. Oke. Oh baru setengah jam Mas. Baru setengah jam. Lagi lanjut sampai 1 jam. Lanjut. Enggak. Disubnya nungguin. Oke. Ya meskipun kita ngobrolnya tanpa ada konsep awal, tapi insya Allah kita ini ngobrolnya berfaedah, bermanfaat. Iya. Dan Mas Suko sudah sangat berhasil sekali untuk membawa sebuah pembicaraan yang sangat berfaedah. Tergantung ininya narsumnya. Nek narsumnya Oke, Mas Jati, Pak Salam, matur suwun rawuhipun di podcastnya BPD Kabupaten Kebumen. Semoga senantiasa sehat, diberi kelancaran dalam menjalankan tugas. Yang pasti kita dukung untuk menjadi masyarakat yang lebih tangguh bencana. Begitu ya. Jawa Tengah apa sih Mas ininya Mas? Kalau Kebumen itu punya slogan Kebumen tangguh gitu Mas. Kalau Kebumen apa? Jawa Tengah apa Mas? Jawa Tengah apa ya? Saya jadi oh iya. Kita punya jargon untuk jargonnya Jawa Tengah, yaitu kerja bareng kanthi gayeng kanggo kamanungsan. Kamanungsan itu ya. Jawa Tengah gayeng lah. Kerja bareng kanthi gayeng kanggo kamanungsan. Gayeng. Itu di kami BPD Jawa Tengah ya. Sampai saat ini belum tergantikan gitu. Nah, mungkin oke baik, terima kasih para ada quotes nih. Pemirsa podcast Bapak Kabid, Pak Salam dan Mas Uko, terima kasih. Ini closing statement kami tetap terkait dengan penugasan awal kami di wilayah Kabupaten Kebumen. Bagi para pemudik, bagi para pelancong yang sekiranya nanti akan menggunakan fasilitas jalur lintas selatan-selatan, kami himbau untuk tetap waspada, untuk tetap berhati-hati. Selamat sampai tujuan, selamat sampai berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas dan patuhi norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat, dan juga memanfaatkan sumber informasi yang ada dan yang disebarkan oleh BPD Kabupaten Kebumen ataupun Pemkab Kebumen dengan bijaksana. Super sekali. Terima kasih. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Mas Jati, luar biasa. Oke, sahabat tangguh semuanya,
waktunya kita sudah mepet sekali karena Mas Jati akan melanjutkan tugas yang lainnya, akan berkoordinasi dengan dinas teknis lainnya terkait dengan posko lebaran dan antisipasi mudik dan balik di wilayah Kabupaten Kebumen. Oke, kita bersama-sama nanti menutup dengan salam tangguh. Siap. Salam kemanusiaan. Oke. Baik. Kita 1, 2, 3. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat, sat. Terus Kerja bareng Kanthi gayang kanggo kamanungsan. Oke. Terima kasih Mas Jati. Waktunya luar biasa. Masukku luar biasa. Wassalam. siap.